Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa TVMU dimanapun Anda berada? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan di setiap harinya menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah. Senang sekali saya Rizky Nurul Ilmi kembali hadir menyapa Anda dalam program Catatan Akhir Pekan TVMU yang setiap pekannya menghadirkan dinamika keumatan dan kebangsaan tentunya dalam perspektif Persyarikatan Muhammadiyah. Bersama ayahanda kita, Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan topik mudik tradisi lokal yang baik. Dan pada kesempatan kali ini kita juga tengah menikmati detik-detik menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah. Dan tentunya juga kita menikmati dengan baik bagaimana itu tradisi-tradisi lokal yang ada di masyarakat kita, termasuk tradisi mudik. Dan sebetulnya apa hakikat atau esensi dari tradisi mudik ini? Kita berbincang langsung dengan ayahanda kita. Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, bagaimana kabarnya Prof? Alhamdulillah, insya Allah sehat walafiat nih. Insya Allah. Kita beberapa hari lagi menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah, Prof. Tadi menyinggung sedikit mengenai tradisi mudik, tradisi lokal yang baik di Indonesia, begitu, Prof. Sebetulnya hakikat atau esensi dari tradisi mudik ini apa ya, Prof? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Indonesia, Malaysia, dan Brunei itu ada tradisi kalau Lebaran Idul Fitri orang pergi pulang kampung, itu yang disebut dengan mudik, ya. Mungkin itu terinspirasi oleh ajaran dalam Islam itu perlunya kita bersilaturahim. Maka silaturahim ini direfleksikan dalam kebiasaan orang-orang sini adalah dengan cara melakukan kunjungan kepada sanak saudara di kampung halaman. Dan ini merupakan tradisi yang sudah turun-temurun, sudah lama sekali, dan tidak ada kita dapatkan di daerah lain, kecuali hanya di daerah-daerah ke Asia Tenggara ini. Tapi yang paling masif itu adalah di Indonesia. Sehingga kita tahu setiap Lebaran banyak masyarakat kita yang mudik kembali ke kampung halamannya dengan berbagai cara, dan ini menyedot dana yang luar biasa, sehingga terjadi mungkin peredaran uang, pindah dari kota ke desa, dan di desa mereka kan biasa memperlihatkan keberhasilan bisnis ataupun usaha-usaha mereka selama di kota. Oleh karena itu ini sangat positif untuk perkembangan berbagai hal, ya. Dari sudut agama, dari sudut ekonomi, dan itu dari sudut sosial sangat bagus mudik ini untuk dilakukan. Tapi sayang 2 tahun yang lalu, tahun 2020 dan 2021, kita tidak mengalami mudik yang masif kecuali beberapa orang saja. Alhamdulillah tahun ini pemerintah memberikan kebolehan atau memperbolehkan orang untuk mudik ke kampung halamannya sebebas-bebasnya, tetapi dengan syarat mereka sudah di booster, artinya sudah mengalami vaksinasi 3 kali, atau yang baru 2 kali harus ada tes ini dulu antigen, dan yang baru 1 kali harus tes PCR. Ini persyaratan dilakukan oleh pemerintah. Itu mungkin. Baik Prof, jadi esensi dari mudik ini juga sangat kita rasakan meskipun dalam masa pandemi ya Prof, dan juga bisa mensejahterakan umat dan perekonomian di sekitar atau masyarakat kita. Nah Prof, barangkali bisa menceritakan bagaimana euforia dari tradisi mudik di lingkungan Prof sendiri.
Ya, dulu waktu saya muda sering pulang ya, sering kita berusaha lah pulang sebelum Lebaran, sehari atau 2 hari sebelum Lebaran, untuk bisa berlebaran di kampung halaman. Sampai-sampai anak saya kecil itu sering mengeluh karena macetnya di jalan dan perjalanannya harusnya berjalan 1 jam, bisa ditempuh dalam 5 jam. Jadi tidak, sebenarnya dari sisi itu tidak efisien, tetapi kalau karena kita mengejar kebahagiaan dan kesenangan batin kita, semua penderitaan itu dilalui dengan sangat sukacita. Jadi ketika kita sampai di kampung halaman dengan sambutan yang sangat luar biasa dari masyarakat di sana, hilang tuh perasaan capek kita. Saya kira dan itu dialami oleh semua orang akan seperti itu. Dan mereka berusaha membawa oleh-oleh dari kota ke desa, baik itu makanan ataupun pakaian ataupun apa saja, untuk dibagikan di kampung halaman. Diperkirakan tahun ini akan mengalami lonjakan mudik, itu puluhan juta orang mudik. Ya. Menurut perkiraan bahkan 110 juta orang akan mudik. Tapi mudah-mudahan ini membawa kebaikan dan tidak membawa kesusahan semua pihak, ya, saya kira itu. Masya Allah, sangat bersuka cita sekali kita juga dari bagian yang menikmati begitu dari tradisi mudik ini. Prof, kita akan kembali setelah jeda berikut tentunya dengan masih dengan tema mudik tradisi lokal yang baik. Terima kasih. Tetaplah bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVMU.